Amma ba'du. Para alim, para ulama, sepuh bini sepuh yang saya muliakan, para tokoh masyarakat, orang-orang yang kami tuakan, dan juga seluruh jamaah sekalian, takmir masjid, para dai, para mubalik, para khatib, dan orang-orang yang kami muliakan, yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk para pemirsa. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izinnya, dan mudah-mudahan dibarengi dengan ridhonya kita senantiasa diberikan sehat walafiat, bisa ibadah dan taat, bisa menunaikan berjamaah salat. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah dengan pahala yang berlipat, dan insyaallah diberikan senantiasa selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita awali dengan bacaan Ummul Quran, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kajian Bulughul Maram dengan syarahnya kitab Subulus Salam. Kali ini sampai di hadis apa ini ya? Kemarin tidak boleh ini ya, mendatangi istrinya dari duburnya, dari belakang ya. Nah, sekarang ini hadis yang ke-960. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, dawuh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat antaji'a fabata ghadbana la'anat hal malaikatu hatta tusbiha, muttafaqun alaih. Ya Pak ya. Idza da'ar rajulu, ketika seorang suami memanggil siapa? Imra'atahu, istrinya. Untuk apa? Ila firashihi, untuk diajak tidur bareng. Nggih, ora kok dipanggil nang firash. Itu arti aslinya ngeten, lemek, tempat tidur. Lah masa diceluk nang tempat tidur manukon balik, kan tidak mungkin. Jadi maksudnya ini ila firashihi, untuk diajak apa ya, ngono kae lah ya, untuk berhubungan suami istri. Fa'abat, tapi istrinya tidak mau. Nggih, fa'abat, tidak mau, antaji'a, untuk mendatangi suaminya yang memanggil itu. Kalau sampai kemudian suaminya itu fabata ghadbana, kemudian suaminya itu semalam suntuk marah, ngambek, ngamuk, gara-gara gak dikai jatah umpama. Jare sing wedok lah, salah ya aku ya gak dikai jatah ngoten iki umpama. Dan fabata ghadbana, kok umpama istri suaminya ini kemudian malam itu marah, tidak terima diperlakukan istrinya seperti itu, maka la'anat hal malaikatu hatta tusbiha, maka wanita itu, istri itu, dilaknat oleh para malaikat hatta tusbiha, sampai subuh datang. Jadi semalam suntuk tidur nyenyak itu mendapat laknat, mendapat doa buruk dari para malaikat. Nauzubillah summa nauzubillah. Makanya kalau nek ceramah tegene manten niku, kalau sampai nih wong wedok iku dadi istri itu sing nyanyo. Nek perlu iku ora usah ditari suaminya. Nek saged niku nggih suaminya rawuh dari kantor ngoten ya, ora usah diminta. Nek perlu menawarkan diri, karena sudah sah dan menjadi pahala sebagai ibadah niku. Tapi hadis ini bahkan di dalam hadis yang lain, wali muslimin, nah ini Pak ya, kan alladzi fis sama'i sakhitan 'alaiha hatta yardu anha. Wah, ini lebih parah lagi ini. Kan alladzi, wanita yang menolak
diajak berhubungan suami istri oleh suaminya tanpa uzur, ya, kanalladzi fis sama'i, maka makhluk yang ada di langit. Ini ahli tafsir menyampaikan, ahli tafsir hadis ini menyampaikan apa-apa yang ada di langit itu bisa diartikan para malaikat itu tadi. Bisa diartikan kanalladzi fis sama'i itu adalah makhluk apapun yang ada di langit. Wallahu alam, apakah itu malaikat atau makhluk-makhluk yang lain. Sakhiton, ya, runtuh. Nah, runtuh itu maksudnya murka, nggih, murka, mengutuk alaiha, kepada istri tersebut, hatta yardu anha, sampai suaminya ridho terhadapnya, nggih, sampai suaminya memaafkannya, nggih. Masya Allah, hati-hati. Nah, tapi juga memahami ayat ini ya jangan sepihak ya Pak ya. Jadi kita juga punya kewajiban di dalam Al-Qur'an, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Kuncinya harus di situ. Nggih, seorang istri wajib melayani suaminya. Nek kula ngaranin ku napa niku molimo, nggih, mesem apa Pak? Mesem, manut, macak, masak, manak. Nggih, kasarane ngoten. Maksudnya ngeten, seorang wanita idza nadzarta sarratka wa idza amarta ataatka, wajibe wong wedok niku nek didelok nyenengke, tegese tidak pernah menolak ketika diajak untuk bersenang-senang kepada oleh suaminya, kecuali ada uzur. Itu kewajiban istri. Tapi kewajiban suami ini tadi, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, satu, menjadi pimpinan rumah tangga. Wes, itu kuncinya. Yang kedua, wa faddalnahum 'ala ba'din, harus menyadari masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya hak dan kewajiban. Nah, dan kita juga tidak menuntut hak saja, tapi juga harus tahu kewajiban. Kita juga tidak hanya menunaikan kewajiban saja, tapi juga berhak untuk menuntut hak kita sebagai suami. Dan itu, maka di situ wa anfaqu min amwalihim, termasuk memberi nafkah. Ini kewajiban suami. Bagaimana Ustadz kalau ada suami yang tidak memberi nafkah kepada istrinya? Nah, kalau istrinya ikhlas, ya itu jadi sedekah yang luar biasa buat istrinya. Atau istri yang membantu pekerjaan suaminya. Pada hakikatnya kewajiban mencari nafkah itu kewajibannya seorang suami. Maka berbahagialah seorang suami yang istrinya ikut bekerja mencari nafkah, dan istri yang solihah, yang ikhlas, insya Allah setiap waktu, setiap detik, setiap langkah yang dia lakukan menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Niku nek ikhlas, dene gak ikhlas, gak terima ya monggo terserah. Nggih, tapi nek iso nggih sama-sama ikhlasnya. Jadi ini supaya berimbang, jangan sampai ini hanya sepihak wanita dituntut seakan-akan tidak melayani saja mendapat murkanya Allah. Ya, mendapat laknatnya para malaikat. Bojoku ya ndablek kok. Sewengi gak mulih karambol tok ae, mulih-mulih njaluk jatah lah. Niki juga kelintu melih. Iki umpama ini misalnya, nggih. Nah, untuk itu jamaah sekalian, bahkan di sini ada satu hadis dari Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dengan hadis yang marfu'. Beliau mengatakan, Rasulullah bersabda, salasatun la tuqbalu lahum sholatun. Nggih, ada 3 orang yang tidak pernah diterima sholatnya. Apa? Wala tas'adu lahum ilas sama'i hasanatun. Tidak pernah kebaikan-kebaikannya itu sampai kepada Allah. Masya Allah. Jadi kebaikan apapun tidak pernah sampai kepada Allah, tidak pernah dicatat Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk sholatnya apalagi. Siapa 3 orang itu? Yang pertama adalah al-abdul abiku hatta yarji'a. Seorang hamba sahaya, insya Allah tidak ada sekarang. Seorang hamba sahaya yang melarikan diri, cara bahasanya Pak Ya itu minal minggati, tanpa ada apa-apa, minggat dari rumah,
hatta yarji'a, sampai dia kembali pulang. Nah, ini kalau dihubungkan dengan ngapunten, misalnya ada salah seorang keluarga kita yang tanpa uzur apapun, tanpa sesuatu yang memaksa dia untuk pergi dari rumah, kemudian pergi dari rumah, lah ini mungkin termasuk ini. Hatta yarji'a, tidak diterima sholatnya dan amal-amal kebaikan apapun tidak pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wasakranu hatta yashuwa. Nah, ini Pak, orang yang mabuk. Ya Pak ya. Mabuk di sini, mabuk teler, bukan mabuk apa itu, perjalanan. Nggih. Misalnya Alvan nang Madura naik bis mabuk, itu beda lagi. Gitu. Jadi orang yang mabuk ini tidak pernah diterima sholatnya, tidak pernah sampai kepada Allah amal kebaikannya sampai dia sadar. Masya Allah, astagfirullah. Nah, yang terakhir, yang ketiga adalah wal mar'atus sahitu 'alaiha zaujuha hatta yardo. Ini stressingnya di sini. Wal mar'atu, dan seorang istri, as-sahitu 'alaiha, yang bendu, sing bendu, sing ngamuk, sing ngambek, sing marah, 'alaiha, kepada istri itu, sapa zaujuha, suaminya, hatta yardo, sampai suaminya ridho. Makanya, tapi sebaliknya seorang istri Pak, kok taat kepada suaminya, sholat 5 waktunya, ini riwayat Aisyah ya, sahih, dan puasa pada waktu-waktu puasa, termasuk puasa sunnah, apalagi puasa wajib nggak pernah ditinggalkan, maka nanti di hari kiamat silahkan masuk surga dari pintu manapun yang dia suka. Ini jaminan Allah kepada istri Pak, suami malah nggak ada. Hadis ini diberlakukan oleh Allah untuk seorang istri. Ya, kita sebagai suami malah nggak ada hadis yang berbunyi seperti ini. Jadi seorang istri yang taat kepada suaminya, ya, taat sholatnya, taat puasanya, ya, ini dijamin oleh Allah masuk surga. Silahkan pilih dari pintu manapun juga. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya, termasuk suami-suami yang soleh, yang ahli ibadah, yang amanah, yang tahu kewajiban-kewajiban kita sebagai suami, dan juga sang istri, ya, mudah-mudahan menjadi istri yang sholihah, yang menjadi tempat tarbiyah, karena wanita adalah al-ummu madrasah, ibu adalah seorang madrasah, sebagai sebuah lembaga pendidikan yang terkecil di rumah tangga kita, yang menjadi istri yang sholihah, yang ahli ibadah, yang taat kepada suaminya, yang menjaga kehormatannya, dan insya Allah mudah-mudahan kita semuanya sekeluarga menjadi rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang barokah, rumah tangga yang marhumah, ya. Marhumah itu beda dengan almarhumah Pak. Nek almarhumah itu biasanya dihubungkan dengan orang meninggal, tapi kalau barokah marhumah itu rumah tangga yang barokah, yang selalu mendapatkan kebaikan sekaligus mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga yang barokah, yang dirahmati Allah, insyaallah bahagia fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu jamaah sekalian, kita tutup dengan doa sekaligus mendoakan saudara-saudara kita di Nganjuk, ya, di arah ke Sedudo ini juga longsor, ya, di tempat-tempat lain banjir masih belum reda, nggih. Di daerah-daerah lain kita doakan mudah-mudahan yang terkena musibah diberikan sabar dan tabah, kita semuanya sekeluarga diberikan sehat walafiat, ya, insyaallah mudah-mudahan dicukupi rizki kita dengan rizki yang halal dan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li masyayikhina wa li asatidina. Ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa ayah bunda kami, dosa-dosa guru-guru kami, para ulama kami, para asatidz kami.
para sesepuh leluhur kami yang telah mendahului kami. Ya Allah, Allahumma arhamna, ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Curah limpahkan rahmatmu kepada kami, curah limpahkan kasih sayangmu kepada kami, sekeluarga kami, putra putri kami. Ya Allah, berikan keselamatan ya salam, Engkau yang memberikan keselamatan ya Allah. Berikan kami keselamatan, kesehatan ya Allah, dan kecukupan. Dan saudara-saudara kami yang terkena musibah, bencana alam apapun ya Allah, termasuk sakit yang mereka derita, Engkau berikan kesembuhan ya Allah. Engkau berikan ya Allah kebahagiaan untuk mereka dan mereka yang sudah mendahului kami karena terkena musibah atau meninggal karena suatu wabah apapun ya Allah. Engkau berikan mereka wafat yang husnul khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di tengah-tengah pandemi ini kami mohon kehadirat-Mu ya Allah. Cukupi kami ya Allah. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadnal kafi wa ni'mal kafi ya Allah. Engkau yang maha mencukupi nikmat-nikmat-Mu kepada kami. Cukupi rizki kami dengan rizki yang halal barakah untuk bekal ibadah istiqamah. Ya Allah, bisa kami gunakan berzakat, infak, sedekah dan berziarah ke Makkah, Madinah, berziarah ke maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, melalui kajian hadis ini ya Allah, kembalikan diri kami ke dalam cinta kepada Rasul-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta yang akan membawa kami selamat, yang akan mendapat syafaat di hari kiamat ya Allah, dan kami diakui sebagai umat beliau ya Allah, yang nanti bersama-sama beliau masuk surga-Mu. Allahumma ja'alna wa awlatana wa dhurriyyatina wa talamidana wa ahlana wa jama'atana. Jadikan kami, keluarga kami, putra-putri kami, anak-anak didik kami, siswa-siswi kami ya Allah, santri-santri kami ya Allah, generasi kami ya Allah, anggota keluarga kami ya Allah, sahabat-sahabat kami dan seluruh jamaah kami, khususan jamaah fi Masjid Darut Taqwa ya Allah, min ahli ilmi wa ahlul khair wa ahli al-Quran wa ahli sunnah ya Allah, wa ahli sihah wal afiyah wa ahli sihah wal afiyah wa ahli salamah wa ahli rizqi halalan tayyiban mubarakah ya Allah, wa ahli istiqamah wa ahli hidayah wa ahli ridha wa ahli tuqa wa ahli husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.